Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Hepa Putri dengan NIM 1603625038. Saya adalah mahasiswa program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat secara individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam proyek ini, saya memilih tema besar Islam dan pembentukan karakter generasi muda dengan fokus topik yang sangat dekat dengan realistis kita sehari-hari, yaitu pergaulan di era digital. Alasan saya memilih topik ini adalah karena media sosial kini telah menjadi ruang hidup kedua bagi Gen Z dan milenial. Sayangnya, kebebasan tanpa batas di dunia digital jika tidak dibarengi dengan filter moral keagamaan yang kuat, kian hari kian mengkhawatirkan dan memicu pergaulan bebas yang mengancam masa depan karakter penerus bangsa. Mari kita bahas fenomena ini secara kritis. Teman-teman, pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini menjadi fenomena sosial yang kian memprihatinkan di Indonesia. Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, serta derasnya informasi melalui media sosial dinilai menjadi faktor utama meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Penggunaan platform digital tanpa pengawasan ketat terbukti memicu munculnya perilaku negatif mulai dari pergaulan tidak sehat hingga kenakalan remaja. Berdasarkan laporan dari portal berita watasa.com dalam artikel berjudul "Fenomena Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja Semakin Mengkhawatirkan", penggunaan platform digital tanpa pengawasan ketat terbukti memicu munculnya perilaku negatif dari pergaulan yang tidak sehat hingga kenakalan remaja yang ekstrim. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, seperti yang dilansir oleh kumparan.com dalam ulasannya mengenai fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja pada era digital. Dampak nyata dari remahnya kontrol digital ini telah berujung pada tingginya angka pengajuan dispensasi nikah di beberapa daerah, seperti di Ponorogo dan Indramayu, akibat kasus kehamilan di luar nikah pada usia sekolah. Fakta-fakta ini menjadi alarm keras bagi kita semua bahwa ada yang salah dengan cara generasi muda kita berinteraksi di ruang cyber. Melihat fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa media sosial sebenarnya adalah laksana pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memiliki dampak positif yang luar biasa, yaitu memperluas jaringan pertemanan, mempermudah akses informasi, serta menjadi sarana berekspresi dan kreativitas tanpa batas bagi anak muda. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya jauh lebih deskriptif jika kita tidak bijak. Berbagai konten yang tidak sesuai dengan usia, seperti konten pornografi, gaya hidup hedonisme, hingga budaya free sex yang kini dapat diakses hanya dengan sekali klik. Akibatnya, konten-konten tersebut memengaruhi pola pikir dan gaya hidup anak muda. Tidak sedikit remaja yang menjadikan tren di media sosial sebagai acuan mutlak dalam menentukan cara mereka bergaul di dunia nyata dengan sebuah kata validasi atau keren. Mengapa isu ini sangat penting untuk saya bahas? Karena ini bukan lagi sekedar masalah pribadi atau dosa pribadi bagi masing-masing anak remaja. Ini sudah menjadi krisis moral, masalah sosial sistemik yang mengancam masa depan peradaban dan kualitas generasi muda Indonesia. Lantas, bagaimana Islam memandang persoalan pergaulan di era digital ini? Islam adalah agama yang perfeksionis dalam menjaga kehormatan manusia. Di dalam Islam, tindakan preventif atau pencegahan sangat diutamakan. Islam secara tegas menutup rapat segala pintu yang menjurus pada pergaulan bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji." Ayat ini adalah kunci. Islam tidak hanya melarang tindakan perzinahan itu sendiri, tetapi melarang segala jalan dan perantara yang menuju ke arah sana, termasuk di dalamnya adalah interaksi digital yang melanggar batasan syariat seperti cybersex atau obrolan intim non-muhrim di direct message. Hal ini didukung oleh penelitian ilmiah dalam jurnal Tamadud, Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan dengan judul "Menjaga Moral Remaja di Era Digital, Pandangan Islam Terhadap Media dan Pergaulan Bebas", yang membahas konten-konten yang berkaitan dengan pergaulan bebas, gaya hidup hedonistik, dan kecenderungan untuk mengabaikan nilai-nilai agama seringkali dengan mudah ditemukan di berbagai platform media sosial, situs web, dan aplikasi hiburan. Dampaknya, remaja sebagai konsumen utama dari media sosial digital tersebut menjadi rentan terpengaruh dan meniru perilaku yang mereka lihat.
Kedua, di era algoritma media sosial yang dipenuhi konten visual yang mengumbar aurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ayat ini sangat relevan sebagai panduan scrolling kita. Menjaga pandangan bukan lagi hanya di jalan fisik, melainkan juga saat menatap layar smartphone agar hati kita tidak terancuni oleh tontonan yang mengundang syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa seseorang itu sangat dipengaruhi oleh agama teman dekatnya. Di era digital, circle pertemanan kita tidak lagi dibatasi sekat geografis. Teman dekat kita bisa jadi adalah para influencer yang kita ikuti atau komunitas online yang kita ikuti. Merujuk pada artikel ilmiah di amahans.org.id mengenai adab bergaul, memilih lingkungan pertemanan digital yang positif adalah benteng utama karakter kita. Dari sini, Islam menawarkan solusi nyata, yaitu membangun kesadaran muraqabah, yang mana itu adalah merasa diawasi oleh Allah saat menggunakan internet, menggunakan media sosial, serta sadar bukan asal scrolling tanpa arah, serta memperkuat filter keimanan sebelum mengandalkan filter teknologi. Sebagai kesimpulan, teknologi dan media sosial pada dasarnya bersifat netral. Yang menentukan baik atau buruknya, bermakna atau merusaknya adalah jemari dan kontrol kita sendiri sebagai penggunanya. Sebagai refleksi pribadi bagi kita semua, khususnya generasi muda, mari kita tingkatkan literasi digital yang sehat. Jangan korbankan kehormatan dan masa depan kita demi kesenangan semu di media sosial. Jadikan nilai-nilai agama Islam sebagai kompas utama dan kontrol diri terbaik dalam berinteraksi di dunia digital. Saya, Feby Hepa Putri, pamit undur diri. Semoga video edukasi ini bermanfaat untuk refleksi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.